Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan selalu semangat. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang besaran gerak lurus di dalam fisika. Kita akan menjumpai beberapa besaran yang harus kita bisa bedakan secara definisi satu sama lain untuk teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal terkait topik besaran gerak lurus. Apa saja besaran-besaran di dalam fisika? Yang pertama, terutama besaran gerak lurus ya. Ada jarak. Nah, secara definisi, jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh oleh gerak suatu benda. Jadi dia total lintasan. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi. Nah, satuannya kalau dalam internasional jarak itu satuannya meter, sama perpindahan juga dalam meter. Apa perbedaan dari keduanya? Kalau jarak itu adalah besaran skalar. Kalau besaran skalar, dia hanya memiliki besar saja, tapi tidak memiliki arah. Nah, jadi nanti ketika menjumlahkan atau menyelesaikan soal terkait jarak, maka tinggal dijumlahkan saja, tidak tergantung sama arahnya. Sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor itu memiliki besar atau nilai, misalnya 10 meter, 20 meter, dan seterusnya, dan juga dia memiliki arah atau direction. Nah, perpindahan ini ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir ya. Jadi perubahan posisi ini ditentukan oleh posisi awal dan akhir. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang bergerak, ya, misalnya ini kota A gitu ya, kemudian ini adalah kota B. Nah, misalnya ini dia bergerak dari sini ke sini, nah, sejauh 120 km misalnya. Sedangkan kalau kita langsung tarik garis lurus, nah ini berarti jaraknya itu 120 km. Tapi kalau perpindahan itu dari posisi awal ke posisi akhir saja langsung tarik garis lurus. Misalnya ini hanya katakanlah 100 km. Nah, secara vektor ya. Jadi inilah yang disebut dengan perpindahan. Dia tidak peduli arahnya, tidak peduli bagaimana lintasannya seperti apa, tapi dia ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan total lintasan inilah yang disebut dengan jarak. Ya. Oke. Nah, sekarang selain jarak dan perpindahan, maka ada besaran kelajuan, ada besaran kelajuan rata-rata, kelajuan dan kecepatan. Nah, ada kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu adalah secara formula, karena kelajuan itu kecepatan besarnya atau satuannya sama, yaitu meter per second. Cuman definisinya adalah kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi kelajuan rata-rata ini termasuk besaran skalar juga. Sedangkan kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi waktu. Karena perpindahan besaran vektor, maka kecepatan rata-rata itu juga besaran vektor. Nah, jadi untuk menghitung kecepatan rata-rata, maka
teman-teman harus memahami atau menghitung dulu berapa besarnya perpindahannya. Sedangkan untuk menghitung kelajuan, teman-teman harus menghitung dulu berapa besarnya jaraknya. Oke. Nah, kemudian besaran yang terakhir adalah percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, karena dia perubahan kecepatan, maka ini juga termasuk besaran vektor. Oke, jadi teman-teman kalau ingin menghitung percepatan rata-rata, teman-teman harus menghitung berapa perubahan kecepatannya. Nah, teman-teman sekalian, apa hubungan dari ketiga besaran ini, keempat besaran ini ya? Kalau kita cari hubungannya, kalau nanti teman-teman tahu besarnya atau formula atau misalnya persamaan jaraknya atau perpindahannya terhadap waktu, nih, jadi ST ini adalah posisi terhadap waktu, maka teman-teman kalau ingin mencari besarnya kecepatan terhadap waktu, itu teman-teman turunkan ini ya. Jadi turunannya atau turunan pertama ya, ds per dt. Jadi teman-teman tinggal turunkan saja berapa turunan pertamanya. Nah, kemudian kalau mencari percepatan, itu teman-teman juga dari persamaan kecepatannya, itu tinggal diturunkan lagi. Berarti dv per dt. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada persamaan posisinya, untuk mencari kecepatannya diturunkan. Kalau ada persamaan kecepatannya, teman-teman untuk mencari percepatannya tinggal diturunkan. Ya. Sebaliknya, kalau misalnya kita ingin mencari persamaan kecepatan dari persamaan percepatannya diketahui, maka ini teman-teman integralkan. Begitu juga kalau diketahui persamaan kecepatan terhadap waktu, maka teman-teman juga untuk mencari besarnya perpindahan atau jarak, maka teman-teman harus integralkan. Nah, sebenarnya integral itu adalah mencari luas di bawah kurva. Jadi integral itu adalah mencari luas di bawah kurva. Jadi kalau ada kurva misalnya percepatan terhadap waktu, untuk mencari kecepatannya kita integral itu sama aja kita mencari luas di bawah kurva A versus T. Nah, begitu juga kalau ingin mencari besarnya perpindahan dari kurva V versus T, maka kita bisa lakukan integral atau mencari luas di bawah kurvanya. Jadi kalau integral itu adalah luas di bawah kurva. Sedangkan turunan pertama itu sebenarnya adalah gradien kurva atau kemiringan kurva. Nah, ini nanti akan kita bicarakan di video secara khusus terkait grafik-grafik dalam analisa grafik dalam gerak lurus. Oke ya, sahabat-sahabat sekalian, itulah dimensi-dimensi atau besaran-besaran dalam gerak lurus. Teman-teman perhatikan betul perbedaan-perbedaan dari setiap definisinya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal terkait besaran-besaran dalam gerak lurus. Selamat menyaksikan. Pembahasan soal yang pertama. Seorang pelari berlari dari titik A ke arah utara menuju titik B sejauh 600 meter. Oke, kalau kita gambarkan, ini adalah titik A ke arah utara sejauh 600 meter ke titik B. Ini 600 meter ya. Kemudian dia berlari dari titik B menuju titik C sejauh 400 meter ke arah barat. Katakanlah begini, di titik C. Kemudian dilanjutkan ke titik D 200 meter ke arah selatan. Katakanlah ini titik D.
200 meter. Dan berakhir di titik E 700 meter ke arah timur. Nah, katakanlah begini ya. Di titik E 700 meter. Nah, kalau kita lihat tadi ini 400 meter. Berapa besar perpindahan atau besar perpindahan dilakukan oleh pelari? Ingat, perpindahan ini adalah besaran vektor. Maka kita harus menganalisisnya dengan besaran vektor, bukan dengan besaran skalar. Kalau besaran vektor itu ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya adalah di titik A, posisi akhirnya adalah di titik E. Sehingga cukup kita menghitung panjang lintasan ini dari A ke E. Oke. Bagaimana cara kita menghitung besaran panjang dari A ke E? Walaupun dia muter-muter dulu ke beberapa tempat ya, kita hanya cukup menghitung panjang AE ini. Nah, untuk menghitung panjang AE, kita bisa menggunakan Pythagoras dari segitiga ini. Oke, berapa panjang ini? Kalau di sini 600, di sini 200, berarti di sini dari sini ke sini adalah 400. Yaitu 600 dikurangi 200. Sedangkan ini kan 700, di sini 400, berarti panjang di sini adalah 300. Nah, jadi dengan menggunakan Pythagoras, kita bisa menghitung panjang AE, vektor AE itu panjangnya adalah akar dari 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat, yaitu sama dengan akar 16,0000 ditambah 9,0000, nolnya ada 4. Berarti ini adalah 160.000 ditambah 90.000, yaitu besarnya adalah 250.000, atau akar 250.000 adalah 500 meter. Sehingga total perpindahan yang dilakukan oleh pelari sebesar 500 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, berbeda dengan jarak. Kalau jarak, ya, kalau kita suruh menghitung jarak, jadi ini perpindahannya ya. Nah, kalau disuruh menghitung jarak, maka teman-teman jumlahkan semuanya, yaitu dari 600 tadi awalnya, 600 tambah 400 tambah 200 tambah 700, yaitu 1900 meter. Itu jarak, bukan perpindahan. Kalau jarak, dia tidak ditentukan oleh posisi awal dan akhir, dia tinggal total lintasan yang dia tempuh. Oke? Itulah bedanya antara jarak dan perpindahan. Mudah bukan? Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Pembahasan soal nomor 2. Sebuah benda berpindah dari posisi A ke posisi C melalui lintasan seperti pada gambar di bawah ini. Panjang perpindahan yang dilakukan benda tersebut adalah Oke. Karena yang ditanyakan adalah perpindahan, berarti yang ditanya adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor ditentukan oleh posisi awal. Posisi awalnya dari titik A, dan posisi akhirnya adalah di titik C. Berarti cukup kita menghitung panjang ini. Nah, bagaimana kita menghitung panjang ini? Dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa gunakan aturan sinus ya. Di dalam matematika, ya kita recall ya, aturan sinus. Bisa menggunakan aturan sinus maupun kosinus, tapi cara yang lebih mudah sebenarnya menggunakan aturan sinus. Kalau dalam segitiga, misalnya dari sisi sudut A, B, C, di depan sudut A itu ada sisi A, di depan sudut B ada sisi B, di depan sudut C ada sisi C, maka menurut aturan sinus itu mengatakan bahwa A sisi dibanding sinus sudut di depan sisi tadi itu nilainya sebanding. A banding sin A sama dengan B banding sin B besar, sudut ini, sama dengan C banding sin C. Kebetulan karena ini sama panjang, maka ini segitiganya adalah sama kaki.
Nah, kalau sama kaki berarti sudut di sini dan di sini sama. Nah, kita hitung dulu nih sudut di sini. Karena ini 60 dan ini adalah pelurus, maka ini besarnya 120 derajat. Sehingga totalnya adalah 180. Ingat, pelurus nih, sudutnya pelurus. Oke. Kalau sudut di dalam segitiga itu totalnya adalah 180. Berarti 180 kalau saya kurangi dengan 120 itu adalah 60. Karena ini sama kaki, ini pasti sudutnya sama. Kita bagi dua ya. Berarti 60 kita bagi dua, ini 30 di sini, yang di sini 30. Nah, kita bisa gunakan aturan sinus ini untuk menghitung panjang AC. 10 ini berarti BC dibanding sin 30. BC itu sisi di depan sudut ini. Berarti sin 30 sama dengan AC dibanding sin 120. Karena AC ini ada di depan sudut 120 ini. Sedangkan yang ini, AB ini di depan sudut 30 ini. Berarti AB dibanding sin 30. Nah, kita bisa pakai salah satu, mana yang boleh ini dan ini, atau ini dan ini, karena kedua-duanya diketahui besarnya. Kita ambil atau kalah ini dengan ini ya. Berarti BC itu kan 10. Berarti 10 per sin 30 itu setengah, sama dengan AC dicari. Sin 120 berapa? Sin 120 itu sama dengan sinus 60. Sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini bisa kita coret sehingga kita kalikan ke silang. Sehingga jawabannya AC adalah 10 akar 3 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Pembahasan soal nomor 3. Seorang pelajar berlari mengitari lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 60 meter. Ia berangkat dari titik A dan berhenti di titik A lagi setelah melakukan satu kali putaran selama 3,14 menit. Maka, kecepatan rata-rata, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata yang dialami pelajar tersebut adalah, nah, kita tahu kecepatan rata-rata definisinya apa? Kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan, bukan kelajuan, maka dia adalah perpindahan kita bagi dengan waktunya. Perpindahannya berapa nih? Kita harus hitung dulu perpindahan. Nah, seorang pelajar berlari mengitari lapangan. Jadi kalau misalnya ini titik dari titik A, dia berlari mengelilingi lapangan yang lintasnya berbentuk lingkaran kembali ke titik posisi semula, yaitu di titik A lagi. Padahal, yang namanya perpindahan itu ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir. Nah, karena posisi awal dan posisi akhirnya itu sama, maka perpindahannya itu 0. Ya. Ingat, perpindahan itu bisa 0 karena apa? Dia ditentukan oleh posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan waktunya kita jadikan second ya, 3,14 dikali 60 detik. 1 menit kan 60 detik. Sehingga berapa? 0 dibagi berapapun ya pasti 0. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah kecepatan rata-ratanya adalah 0. Nah, berbeda dengan jawaban yang A ya. Nah, berbeda kalau misalnya soalnya yang ditanya adalah kelajuan rata-rata. Biar bisa tahu perbedaannya sekalian ya. Kelajuan rata-rata itu adalah jarak dibagi waktu gitu. Nah, jarak berarti lintasan yang ditempuh dia tidak peduli posisi awal dan posisi akhir, dia menempuh satu keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu akan 2 pi r ya kan? Jari-jarinya kan kalau diameter 60 berarti jari-jarinya ini adalah 30 meter. Nah, sehingga dibagi dengan waktunya itu adalah itu 3,14 dikali 60. Nah, anggaplah pi sama 3,14 sama, kita bisa cancel out coret ya. Berarti 2 dikali 30 dibagi 60. Jadi jawabannya adalah 1 meter per second. Tapi ini adalah kelajuan rata-rata, bukan yang ditanya, bukan kecepatan rata-rata. Nah, jadi bisa membedakan ya. Kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi waktu, sedangkan kelajuan rata-rata itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, terkait dengan soal ini,
kalau misalnya nih ya, ini untuk pendalaman ya, bukan karena jawabannya udah ketemu ya. Nah, misalnya nih ya, seseorang itu bergerak dari A ke titik B, tapi dia setengah lingkaran seperti ini, teman-teman. Dia menempuh setengah lingkaran. Nah, ini titik A dan titik B. Kalau saya tanya, berapa perpindahannya? Nah, ingat, teman-teman jangan terkecoh ya. Setengah lingkaran, udah berarti setengah keliling dong. Salah. Perpindahan itu adalah dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, langsung dari kesini ke sini. Tidak peduli lintasannya dia melengkung. Oke? Dia langsung garis lurus dari A ke B. Jadi, berapa ini? Ya, besarnya sama dengan diameternya, yaitu adalah 60 meter. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman ditanya jaraknya, nah, kalau kita bicara jarak, yaitu baru setengah keliling lingkaran, yaitu setengah dari 2 PR. Karena ini kan setengah keliling lingkaran. Kita coret berarti Pi kali R. Kalau R-nya itu 30 Pi meter, atau 30 dikali 3,14. Nah, paham ya bedanya ya teman-teman antara perpindahan dengan jarak dan kecepatan rata-rata sama kelajuan rata-rata. Oke, jadi jawabannya adalah A. Pembahasan soal nomor 4. Sebuah benda bergerak lurus ke barat menempuh jarak 60 meter selama 10 second. Kemudian dilanjutkan benda tersebut bergerak lurus ke selatan dengan jarak 80 meter selama 10 second juga. Maka besar kelajuan rata-rata, yang ditanya adalah kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata berturut-turut adalah berapa. Oke, ingat kelajuan rata-rata. Ya, kita sketsa dulu. Sebuah benda bergerak ke barat, nah katakanlah begini, dari sini awalnya, dari titik A ke titik B, yaitu jaraknya 60 meter selama 10 second di sini. Dilanjutkan bergerak ke selatan 80 meter, titik C ini 80 meter. Ini 10 second, di sini juga 10 second. Nah, berarti kalau kita berbicara kelajuan rata-rata, itu besarnya adalah, ingat kelajuan itu pasangannya dengan jarak, jangan perpindahan karena dia skalar ya. Jarak dibagi waktu. Nah, kalau jarak dia tidak ditentukan oleh arah. Kita hitung semua lintasannya, 60 tambah 80. Ya, 60 tambah 80 dibagi waktunya adalah 10 tambah 10. Jadi ini 140 dibagi 20. Besarnya adalah 7 meter per second. Jadi opsi A dan B pasti salah, karena yang ditanya harus berturut-turut ya, kelajuan rata-ratanya dulu. Oke, kemudian kecepatan rata-ratanya berapa? Kecepatan rata-rata. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-rata, kita harus tahu perpindahan dibagi waktu. Ingat, perpindahan itu ditentukan oleh posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal di A, posisi akhir di C, cukup kita hitung panjang ini. Karena ini bentuknya tegak lurus, ya, berarti di sini kita pakai Pythagoras saja. Panjang AC sama dengan vektor AC itu akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Itu sama dengan akar 640 ya, 600 ditambah 3600. Berarti akar dari 10.000 atau 100 meter. Sehingga perpindahannya adalah 100 meter saja. Dibagi waktunya adalah 20, jadi sama dengan 5 meter per second. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. 7 meter per second dan 5 meter per second. Pembahasan soal nomor 5. Sebuah mobil melintas jalan lurus selama 40 menit dengan kecepatan tetap 1,5 km per menit. Jika kemudian mobil tersebut berbalik arah dan menempuh jarak 30 km dengan kecepatan yang sama, besar kecepatan rata-ratanya adalah berapa? Oke, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Ingat, kecepatan rata-rata itu tadi adalah
kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan kita bagi dengan waktu, bukan jarak bagi waktu ya. Oke. Nah, untuk menghitung perpindahan, perhatikan. Misalnya, mobil tadi bergerak dari titik A ini ke arah kanan sejauh dalam waktu 40 menit dengan kecepatan 1,5 km. Berarti jarak yang ditempuh adalah 1,5 km per menit kita kali 40 menit waktunya. Kita coret ini, jadinya adalah 1,5 kali 40 adalah 60 km. Oke. Nah, sampai di titik B, dia balik teman-teman. Dia balik ke sini, menempuh jarak 30 km. Berarti setengahnya nih. Sampai katakanlah di titik C nih. Ini 30 km. Dengan kecepatan yang sama. Berarti kita bisa menghitung waktu tempuh T dari B ke C adalah 30 kan S sama dengan V kali T. Berarti kalau diketahui jaraknya kan S sama dengan V kali T. Kecepatannya 1,5, untuk menghitung waktunya berarti S per V ya. Jaraknya tuh jadi T-nya sama dengan S dibagi V. Nah, jaraknya 30 km. Nah, kecepatannya adalah 1,5 km per menit. 30 dibagi 1,5 itu 30 dibagi 3/2. 30 dibagi 3/2 itu sama dengan 30 dibagi 3/2 ya, atau 30 dikali 2/3. Kalau dibagi ininya dibalik ya. Dibagi berarti ini 10 kali 2 berarti 20 menit. Oke, berarti waktu dari B ke C adalah 20 menit. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan perpindahan itu adalah posisi awal ke posisi akhir dari A ke C langsung, tidak usah melalui B. Nah, kalau kita hitung besarnya perpindahan berarti hanya 30, bukan 90 ya, bukan 60 tambah 30, tapi hanya sebesar ini dari A ke C, yaitu 30 km. Inilah perpindahannya. Sehingga besarnya perpindahan adalah 30 km, waktunya adalah 40 ditambah dari B ke C adalah 20 menit. Berarti 40 ditambah 20 menit. Berarti sama dengan 30 dibagi 60, yaitu 0,5 km per menit. Nah, ini adalah soal SNPTN tahun 2011. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang Oke, paham ya teman-teman? Pembahasan soal nomor 6. Tabel di bawah ini menginformasikan perjalanan sebuah benda dari posisi A ke F sepanjang sumbu X beserta catatan waktunya. Jadi ini adalah nama posisinya, sedangkan ini adalah posisinya. Perhatikan di sini ada posisinya itu ada yang positif, ada yang negatif. Sedangkan ini adalah waktu tempuhnya. Sehingga kalau kita sketsa, kalau ada yang positif dan negatif berarti dia ini seperti sumbu X ya. Nah, kita lihat nih sumbu X itu kan seperti ini. Nah, posisi 0 itu kan di sini. Ini 0,0. Nah, semakin ke kanan itu nilainya makin positif dan ke kiri itu nilainya negatif. Nah, posisi A itu adalah 30 meter. Itu posisi A-nya. Jadi posisi awalnya itu pada saat T0 itu bukan dari 0,0, tapi katakanlah di sini. Posisi A. Ini adalah 30 meter dari sini posisinya. Oke. Kemudian titik B itu 52, berarti makin ke sana. Ini titik B. 52. Kemudian titik C tiba-tiba dia di sini. 38. Ini 30, ini 38, katakanlah di sini ya. Ini titik C. Terus kemudian titik D itu 0. Ini titik D di sini.
titik E negatif 37, berarti di sini negatif 37, titik F katakanlah di sini yaitu adalah negatif 53, ini tadi 52 ya. Oke. Nah, yang ditanya adalah kelajuan rata-rata benda tersebut dari A ke D. Oke, tadi startnya di sini ya, bukan dari titik 0,0. Ini startnya di sini. Finishnya di mana? Finishnya di titik D. Nih. Oke, start sampai finish. Ingat, berarti kita tinggal hitung posisi awal dan posisi akhir saja. Jadi ke sana, vektornya ke sana. Ingat, yang ditanya adalah kelajuan rata-rata ya. Hati-hati, ini yang ditanya kelajuan rata-rata, bukan kecepatan rata-rata. Karena kelajuan rata-rata itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, karena jarak yang ditanyakan, berarti kita harus hitung dari start sampai akhir itu berapa. Oke, kan tadi ceritanya dari A ke B dulu. Dari A ke B itu berapa nih? Jarak dari A ke B itu adalah A itu 30, B 52. Berarti 52 kita kurangi 30 sama dengan 22 meter. Oke. Nah, kemudian dari B ke C, berarti dari sini ke sini. Kita hitung panjangnya saja. Berarti S dari B ke C adalah 52 dikurangi 38, yaitu sama dengan 14 meter. Kemudian dari C ke D adalah dari sini ke sini, yaitu 38 ya, dari 38 ke 0. S dari C ke D adalah 38 meter. Langsung saja di sini. Ya, yaitu 38 kurangi 0 ya, posisi awal. Kita hitung berapa nih? 4 tambah 2, 6. 6 tambah 8, 14, 1. 3, 4, 7 ya, 74 meter. Nah, berarti ini adalah jaraknya. Jaraknya 74 meter. Nah, waktunya berapa nih? Nah, waktunya itu adalah dari A ke D itu dari 0 ke 30. Maka waktunya itu adalah 30 detik ya. Nah, 74 dibagi 30 itu sekitar 2, jadi 2, yang tepat adalah jawaban E. 2,47 meter per second. Jadi jawaban yang E. Pembahasan soal nomor 7. Sebuah benda yang semula berada pada titik acuan bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2I min 1,5J. Jadi ini adalah vektor kecepatannya, di mana I itu adalah vektor satuan pada arah X dan J adalah vektor satuan pada arah Y. Setelah benda bergerak selama 4 second, benda berpindah sejauh berapa? Oke, yang ditanya adalah perpindahannya. Perpindahannya itu apa hubungan V sama T? V sama perpindahan. Kita tadi tahu bahwa hubungan antara ketiga variabel antara jarak atau posisi ST, kemudian VT dan AT. Kalau kita tahu persamaan atau fungsi posisinya, untuk mencari kecepatannya kita turunkan ds per dt. Begitu juga kalau diketahui persamaan atau fungsi kecepatannya, kita suruh mencari percepatan adalah dv per dt. Sebaliknya, kalau naik ke atas dan diketahui persamaan kecepatannya, percepatannya, mencari kecepatannya itu pakai integral. Berarti vt itu sama dengan integral a dt. Oke. Yang ini juga gitu. Berarti st itu diperoleh dari integral v dt. Nah, di sini kita punya vektor kecepatannya.
karena ada persamaan kecepatan vektor kecepatannya, untuk mencari besarnya perpindahannya, maka kita harus integralkan. ST-nya berarti sama dengan integral V dt. Berarti ini kalau kita integralkan 2i min 1/2 J dt. Ingat cara mengintegralkan adalah dengan menambahkan, kalau konstanta tinggal kita tambahkan karena fungsi t ya, jadi kita tambahkan t aja langsung. Berarti 2t pada arah i dan negatif 1/2 t pada arah j. Itu persamaan fungsi st-nya atau perpindahannya. Sehingga pada saat t-nya sama dengan 4, masukkan ke sini. Berarti S pada saat T sama dengan 4 sama dengan 2 dikali 4 I dikurangi 1/2 dikali 4 J. Itu sama dengan 8I minus 6J. Nah, 8I minus 6J itu kalau digambarkan dalam vektor satuan, kalau ini 0,0, maka dia positif 8 ke arah X. Ini 8 satuan ke arah sumbu X, dan negatif 6 itu berarti 6 satuan ke arah bawah. Ini negatif 6 satuan tapi ke arah bawah, negatif, sumbu Y negatif. Sehingga besarnya panjangnya ini, kalau ingin menghitung perpindahannya, berarti sama aja Pitagorasnya ini ya. Mencari panjangnya ini, S-nya sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu sebesarnya 10 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Pembahasan soal nomor 8. Suatu benda bergerak dengan persamaan gerak dinyatakan seperti ini. Ini adalah fungsi posisinya, satuan S dalam meter dan T dalam second. Pada saat percepatan 0, nah perhatikan di sini, pada saat percepatan 0, maka kecepatan benda tersebut adalah, yang ditanya adalah kecepatan. Dan yang diketahui adalah persamaan posisinya. Berarti kalau kita lihat sketsa yang sebelumnya tadi, untuk menghitung ada ST, ada PT, ada AT. Kalau kita tahu ST-nya atau fungsi posisinya, untuk menghitung kecepatannya kita turunkan ya. Berarti VT sama dengan turunan dari ini, ds per dt. Turunannya berapa? Nah, ingat kalau turunan, pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Berarti T pangkat 3 itu jadi 3T, pangkatnya kita kurangi 1, pangkat 2, dikurangi, ini karena min, 2 kali 6, 12T, pangkat 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1, ditambah 15. T-nya jadi habis, 4-nya ini konstanta kalau diturunkan jadi 0. Oke, jadi ini adalah persamaan kecepatannya. Nah, kalau ingin mencari, kan kita nggak tahu waktunya nih ya. Tahu waktunya dari mana? Nah, di sini ada informasi pada saat percepatan 0. Oke, berarti kalau diketahui persamaan kecepatannya, kita turunkan lagi. Berarti AT itu sama dengan dv per dt. Persamaan kecepatannya kita turunkan. 3 kali 2 itu adalah 6T min 12. Ya, itu persamaan kecepatannya. Nah, di sini diinformasikan pada saat percepatannya 0, berarti nilai A-nya itu sama dengan 0. Ini kita nolkan, berarti 6T min 12 sama dengan 0. Berarti T-nya berapa nih? 12 per 6, 2 second. Nah, artinya berapa pada saat waktunya 2 detik, sama aja begitu artinya. Maka kecepatan benda tersebut adalah berapa? Berarti T-nya ini kita masukkan ke sini untuk menghitung kecepatannya. Berarti V pada saat T-nya sama dengan 2, itu adalah 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 12 dikali 2 ditambah 15. Sama dengan 4 kali 3, 12 dikurangi 24 ditambah 15. Ini negatif 12 ditambah 15, jadi sama dengan 3 meter per second.
Jadi jawabannya adalah yang C. Pembahasan soal nomor 9. Sebuah partikel bergerak sesuai persamaan posisi berikut. Oke, jadi di sini diketahui persamaan posisinya. Di sini mau pakai R, mau S, sama saja ya. Yang penting ini adalah persamaan posisi. Persamaan posisinya seperti ini. R dalam meter dan T dalam second. Besar percepatan rata-rata. Yang ditanya adalah percepatan rata-rata saat T 2 second sampai T 4 second. Oke. Karena tadi diketahui persamaan posisinya, untuk menghitung namanya definisi dari percepatan rata-rata apa? Perubahan kecepatan delta V dibagi delta T. Artinya apa nih? V pada saat T sama dengan 4 dikurangi V pada saat T sama dengan 2 dibagi dengan nanti 4 dikurangi 2. Nah, kita harus tahu V pada saat T sama dengan 4 dan V pada saat T sama dengan 2. Gimana cara ngitungnya? Nah, di sini ada persamaan posisinya. Maka kalau ingin mencari fungsi kecepatannya, teman-teman tinggal turunkan dr per dt. Kita turunkan fungsi posisinya. Ini menjadi 2t kuadrat menjadi 2 kali 2 4t. 4t konstantanya hilang. Jadi 4ti plus yang ini jadi 2t plus 5 J itu VT. Nah, sehingga kita bisa hitung V pada saat T sama dengan 4, ini jadinya 4 kali 4 I ditambah 2 kali 4 tambah 5 C, berarti 16I plus 8 tambah 5 13J. 16I tambah 13J. Nah, sekarang V pada saat T-nya 2. Masukin 4 kali 2I ditambah 2 kali 2 tambah 5J sama dengan 8I plus 4 tambah 5 9J. Nah, kalau kita kurangi V pada saat T4 itu segini, 16I ditambah 13J dikurangi ini adalah 8I plus 9J per 2 sama dengan berarti 6, yang sesama I baru kita bisa kurangi ya. 16I dikurangi 8I jadi 8I. 13J dikurangi 9J itu sama dengan 4J dibagi 2. Berarti persamaan percepatannya vektornya adalah 8 bagi 2 itu 4I plus 4 bagi 2 2J. Nah, yang ditanya adalah besarnya percepatan ini. Kalau sudah ada vektor percepatannya, kalau kita ingin menghitung besarnya percepatan, ya sama dengan pakai Pythagoras. Karena ini ibarat 4I, 4 satuan ke arah X, dan 2J berarti 2 satuan ke arah atas. Karena J-nya ini positif, sehingga besarnya atau panjangnya vektor ini, dari sini ke sini adalah Pythagoras saja. Akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yaitu akar dari 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. 20 itu 4 kali 5. Akar 4 itu adalah 2, akar 5 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Pembahasan soal nomor 10. Fungsi percepatan sebuah kereta peluncur roket yang bergerak dari keadaan diam, berarti awalnya adalah diam atau kecepatannya 0, adalah ini. Ada persamaan atau fungsi dari percepatannya. Kecepatan pada saat T 2 second adalah berapa? Nah, kita ingat-ingat tadi, skema tadi, kalau ada fungsi posisinya, kita suruh mencari fungsi kecepatannya, itu diturunkan dv per dt. ds per dt. Kalau ada fungsi kecepatannya, mencari percepatannya berarti ini adalah diturunkan juga. Kebalikannya, ini diintegralkan. Ini juga ke sini diintegralkan. Karena ingin mencari kecepatannya di sini,
ada fungsi percepatannya, maka diintegralkan. Berarti VT itu sama dengan integral AT dt. Berarti integral dari 3T plus 5 dt. Nah, ini tinggal kita tambahkan ya. T, kalau integral pangkatnya ditambah dulu. T pangkat 2. Habis itu 3, kita bagi dengan pangkat yang sudah kita jumlahkan tadi. Nah, jadi pangkatnya tambahin dulu, baru depannya kita bagi dengan pangkat yang sudah kita jumlah. Ditambah 5, sebenarnya ini kan T pangkat 0, jadi T pangkat 1. Udah. Plus C, karena ini kita nggak tahu ya konstantanya ada atau enggak. Nah, di sini dikasih tahu bahwa keadaan diam pada saat awalnya. Berarti saat T sama dengan 0, maka VT-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga ini jadinya V pada saat T sama dengan 0, ini sama dengan 3/2 kali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah C. Ininya 0. Sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Berarti C-nya 0 ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa fungsi kecepatannya adalah ini saja. 3/2 T kuadrat plus 5T, karena C-nya 0. Nah, di sini dikasih tahu berapa kecepatannya pada saat T-nya 2. Berarti V pada saat T-nya sama dengan 2, sama dengan 3/2 dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2. Sehingga ini sama dengan 3/2 dikali 4 ditambah 10. Kita coret, ini 2, 3 kali 2, 6 ditambah 10 sama dengan 16 meter per second. Jawabannya E. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, mungkin itulah 10 soal terkait besaran-besaran dalam gerak lurus. Teman-teman bisa pahami betul video ini. Jika masih belum paham, silahkan teman-teman bisa putar kembali video ini sampai benar-benar paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk memperoleh update video-video terbaru dari Ajarin Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.